saudara sekalian, tiba saatnya kita akan beristirahat malam. Namun sebelumnya marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi penghantar untuk istirahat kita. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan aktivitas kami dan bahkan kami boleh memasuki malam di mana kami akan beristirahat. Namun sebelumnya Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman-Mu yang akan menyapa kami. Biarlah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, hati dan pikiran kami diterangi sehingga kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasalnya yang ke-10, mulai dari ayat 16 hingga ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan di atas judul ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, apakah mereka tidak mendengarnya? Justru mereka telah mendengarnya. Suara pembawa berita sudah sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, apakah Israel mengerti? Pertama-tama Musa berkata, aku membuat kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan kemarahanmu terhadap bangsa yang bebal. Lagi pula dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenaan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Namun tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tangan kepada umat yang tidak taat dan yang membantah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun tema yang saya ambil buat kita adalah taat dalam melakukan firman Tuhan. Untuk memudahkan kita memahami ayat ini, perlu kita mengerti ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 14 sampai 15. 4 pertanyaan itu menegaskan bahwa Israel memiliki alasan untuk menolak. Israel tidak memiliki alasan untuk menolak berita Injil. Karena sudah ada yang diutus dan sudah ada yang memberitakan. Jadi dengan demikian Israel sebenarnya mempunyai kesempatan untuk percaya dan berseru kepada Tuhan. Pelayanan para penginjil masa perjanjian baru bagi bangsa Israel sama seperti pelayanan Nabi Yesaya pada masa perjanjian lama. Karena disitulah muncul pertanyaan Tuhan, siapakah yang percaya akan pemberitaan kami? Dalam hal ini Paulus tidak hanya melayani orang supaya percaya pada Injil, tetapi juga supaya mereka taat dan melakukan sesuatu sesuai dengan kepercayaan itu. Tentunya selaku umat Kristen kita percaya pada Injil selaku firman Tuhan. Namun adakah ketaatan kita pada Injil itu? Dan jika ditanya taat yang bagaimanakah yang dikehendaki Allah? Maka jawabnya adalah taat seperti Kristus, yaitu yang meninggikan dan mengutamakan semua kehendak Bapa di atas kehendaknya sendiri. Dia telah merendahkan dirinya bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, seperti itulah yang namanya taat kepada Bapa. Paulus juga menjelaskan bahwa iman timbul dari pendengaran.
Karenanya firman harus diberitakan terutama di kalangan orang-orang Yahudi. Alasannya adalah karena iman bagi mereka bukanlah menjamin keselamatan, tetapi hanya dengan berdasarkan perbuatan dan penurutan atas hukum Taurat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Israel memang mendengar firman, antara lain melalui penyataan umum atau yang biasa disebut kesaksian alam semesta mengenai kemuliaan Allah. Namun apakah mereka ada respon atau tanggapan? Sebagaimana yang Musa kemukakan dalam Ulangan 32 ayat 21. Sebab itu aku akan membuat mereka cemburu dengan yang bukan umat, dan akan membangkitkan murka mereka dengan bangsa yang bebal. Kecemburuan yang dimaksud di sini adalah untuk dan mengantarkan Israel pada iman akan Tuhan Yesus. Kebaikan Allah terhadap umat pilihan itu sudah terukur. Berulang-ulang Allah mengampuni mereka, tetapi Israel juga bolak-balik memberontak terhadap Allah. Allah digambarkan seperti seorang yang mengulurkan tangannya kepada Israel dengan berkata, "Marilah kepadaku, engkau akan beroleh ketenangan." Namun tangan Tuhan tetap kosong. Karena apa? Israel tidak mau menerima tawaran kasih-Nya. Mereka tetap tidak taat, bahkan mereka tetap membantah dan memilih apa yang menyenangkan bagi hati nurani mereka sendiri. Untuk itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menyampaikan 3 pokok renungan buat kita dari nats pembacaan ini. Yang pertama, Allah kita menghendaki ketaatan dari kita setiap saat, yaitu ketaatan yang kita tempatkan di atas segala kebutuhan kita. Adakah kita merasa berat? Seharusnya tidak, sebab Allah tidak meminta dari kita lebih daripada kemampuan kita. Jadi tuntutannya itu ya sebatas kemampuan. Yang kedua, mendengar pemberitaan firman Tuhan itu janganlah masuk dari telinga kanan dan keluar dari telinga kiri, tetapi haruslah ada tindakan sebagai bukti bahwa kita mengimani firman Tuhan. Dan yang ketiga, perlu kita pahami bahwa jika hanya percaya tanpa taat dan tidak ditindaklanjuti, maka firman itu menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami dan mengingatkan kami agar senantiasa taat akan firman Tuhan. Di saat kami sudah mendengar, biarlah hendaknya kami tindak lanjuti, sehingga berbuah kebenaran firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jika kami sebentar akan beristirahat, Tuhan yang menjaga kami, supaya besok kami boleh bangun dengan penuh tenaga yang baru. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selamanya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oras.